Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang tidak hanya saja diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan salat juga diperintahkan ke seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat terekam jejaknya dalam Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria dalam konteks ayat ini pun melaksanakan ibadah salat. Padahal Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam Quran surah ke-19 ayat keempat, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Dalam keadaan fisik yang letih, rambut yang memutih, istri yang menopause, mustahil akan punya keturunan. Tapi beliau tinggalkan pendapat tabib tadi seraya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doanya. Kita akan dapatkan dalam Quran surah ketiga ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria meminta kepada Allah lewat doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang thayyib. Thayyib itu menunjuk kepada fisik yang baik. Karena ia paham betul hakikatnya orang yang sudah usia lanjut, istri yang sudah menopause, mustahil akan punya keturunan. Bahkan sekalipun ia akan memiliki keturunan, pasti akan cacat secara fisik. Maka yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam tidak lain adalah fisiknya yang baik. Tidak cukup sebatas itu. Kita lihat pada ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anallaha yubashshiruka bi Yahya. Kita lihat konteks ayat ini, ternyata Nabi Zakaria tidak hanya saja mengaktualisasikan doanya, tapi ia meminta kepada Allah lewat qa'imun yusalli, lewat ibadah salatnya. Yusalli itu maknanya adalah sedang menunaikan ibadah salat. Yang perlu kita ketahui dalam konteks ayat ini, tatkala Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam baru berdiri menunaikan ibadah salat, belum sempat ia ruku, belum sempat ia sujud, Allah sudah memberikan kabar akan datang nanti dari sulbimu, keturunanmu, yang bahkan namanya langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya alaihi salatu wassalam. Bukankah itu kaum muslimin wal muslimat juga Allah tawarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Abu Daud, kedudukan hadis ini derajatnya adalah derajat qudsi, sahih. Bagaimana Allah menyampaikan kalimat komunikasinya dalam ibadah salat saat hambaku mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjian di antara hambaku dan apa yang diminta oleh hambaku pasti akan aku ijabah. Belum sempat kita ruku, belum sempat kita sujud, tapi Allah sudah tawarkan apa yang kita inginkan pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam aktualisasikan doa dan salatnya di satu tempat yang paling istimewa, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau aktualisasikan doa salat di satu tempat yang dinamakan dengan mihrab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mihrab pada umumnya selalu diterjemahkan di mana tempat imam salat. Dalam mazhab Hanafi dikatakan kalau kita membangun satu rumah, satu ruangan kita khususkan untuk qiyamul lail kita, zikir kita, bahkan tahajud kita, itulah yang dinamakan dengan mihrab. Maka dalam konteks ayat ini Nabi Zakaria aktualisasikan doa salat di satu tempat yang dinamakan dengan mihrab. Begitu istimewanya terekam jejaknya dalam ayat Al-Quran, seluruh para nabi menunaikan ibadah salat. Nabi Ismail salat, Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Zakaria salat, bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga menunaikan ibadah salat. Mereka para nabi yang sudah dijamin surganya, bahkan tingkat levelnya paling tinggi masih mau menunaikan ibadah salat. Sementara belum ada jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah
kenapa memilih untuk tidak salat? Di antara tujuan Allah ciptakan manusia untuk ibadah, dan di antara ibadah yang paling utama adalah salat. Jaga terus, jangan lengah sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.